Halo semuanya, perkenalkan saya Tido. Hari ini ngobrol lagi bersama dengan ibu saya yang tercantik sejagat raya, Ibu Sri Wahyaningsih. Hari ini kami akan membicarakan tentang 26 tahun ya, Mah, ya? Ya, 26 tahun salam. 26 tahun Salam yang baru saja kemarin bulan lalu ya, Iya. berulang tahun. Mungkin udah banyak orang yang mengajak ngobrol Ibu membicarakan salam, tapi hari ini mungkin aku mencoba untuk mencari sudut pandang yang lain gitu. Mungkin pertanyaan pertama untuk ibuku, setelah 26 tahun tuh waktu yang panjang ya, udah hampir seumuranku lah Salam berarti. Apakah ini 26 tahun apakah Mama happy selama 26 tahun menjalani Salam ini, dan mungkin perasaan apa sih yang Mama rasakan gitu selama 26 tahun menjalankan Salam? Yang jelas juga happy ya, jadi bersyukur gitu. Nggak menyangka gitu Salam udah 26 tahun gitu ya. Jadi seperti kita membuat keluarga gitu dan sekarang setelah 26 tahun ini juga terasa sekali gitu ya. Jadi keluarga kita semakin besar dan juga teman-teman yang dulu bergabung di Salam itu sekalipun mereka sudah alumni gitu ya, tapi mereka tetap keluarga besar Salam gitu. Nah, sehingga makin terasa gitu, Salam tuh betul-betul menjadi keluarga. Aku tuh ingat ada satu memori masa kecilku tuh, mamah tuh dulu orang yang sangat suka berkirim surat gitu ya. Dan mungkin aku nggak ngalamin banyak karena kemudian teknologi datang, tapi mamah tuh menyimpan surat-surat itu gitu. Dan ada beberapa surat yang dulu, kami baca bersama waktu beres-beres rumah, waktu ngeliat-ngeliat arsip gitu. Ada satu surat yang menarik buatku, itu surat dari Romo Mangun untuk mamah. Aku nggak tahu mamah inget atau enggak, tapi dalam salah satu surat tuh ada salah satu tulisan di belakang surat dari Romo untuk mamah tuh, tulisannya kayak gini kurang lebih ya, "Wahya, carilah tempat di mana kamu bisa meletakkan hatimu sepenuhnya," gitu. Apakah mamah sudah menemukan tempat itu atau ternyata itu adalah Salam gitu? Iya. Jangan sedih dong. Ya karena Romo Mangun itu sangat berperan besar ya. Ya saya ngobrolnya sama Romo Mangun ketika mau pulang ke Lawen gitu ya. Terus keprihatinan mama terhadap kenapa ya aku jadi iya keprihatinan mama terhadap anak-anak yang putus sekolah, kemudian juga orang-orang yang ditemui mama di kota itu kan sebagian besar dari desa gitu ya. Nah itu akhirnya, jadi renungan-renungan panjang gitu ya dan itu selalu kegelisahan itu selalu saya sampaikan ke Romo gitu. Terus Romo kadang-kadang gini, "Iya ya, eee, banyak orang loh yang sebetulnya melihat itu," gitu ya, "tapi banyak orang juga nggak terusik," gitu loh. "Tapi kenapa kamu, selalu merasa gelisah, merasa bahwa itu juga merupakan tanggung jawab," gitu ya. Nah, saya juga bilang ke Romo ya, ya karena sebetulnya kan Tuhan tuh menciptakan semua itu baik adanya gitu loh. Sehingga mestinya tidak ada ketimpangan-ketimpangan itu gitu. Nah, kalau ada ketimpangan berarti ada sesuatu yang salah gitu. Dan kita sebagai umat yang sudah diselamatkan kan kita punya tugas gitu, punya kewajiban juga untuk ikut memberikan kabar baik kepada mereka juga. Nah akhirnya kan, ya itulah kenapa orang itu apa ya, dari kata perhatian gitu ya, berarti kamu tuh punya perhatian gitu, punya perhatian kepada sesama, punya perhatian ke itu, ya letakkanlah hatimu kepada apa yang kamu pedulikan itu gitu. Dan ya karena, eee, mama memang tertarik gitu ya dengan anak-anak dan mama percaya bahwa melalui pendidikan itu
akan ada perubahan-perubahan gitu dan perubahan yang menjadi lebih baik. Nah, ya itu saya menemukan gitu. Ya, kenapa aku selalu ingat sama surat itu ya karena di setiap, momen-momen hidupku tuh mamah tuh selalu mengingatkannya tuh, "Pilihlah yang sesuai dengan hatimu," gitu. Iya, Jadi yang pertama kali harus dipikirkan tuh rasanya dulu, hatinya dulu. mhm, Nah itu mungkin juga, membuatku melihat gitu ya, aku juga memperhatikan banyak, podcast-nya mamah, mamah diundang orang tuh di banyak tempat, diskusi-diskusi yang mamah hadiri gitu. Kebanyakan orang tuh membahas salam itu dari sisi metodologinya, oh metodologi di salam tuh apa nih, terus kemudian mungkin pedagogi yang dipakai, kemudian oh ini mungkin dipengaruhi Ki Hajar Dewantara, dipengaruhi Montessori, dipengaruhi mhm, Paul Freire atau banyak yang lain gitu. Tentu mamah juga belajarlah hal-hal iya, tersebut gitu, tapi menurutku orang tuh kadang melupakan esensinya salam gitu. Ini tuh bukan sekedar soal sekolah nggak pakai seragam atau, kebebasan berekspresi, ini tuh menurutku pondasi pertama dan utamanya itu adalah bagaimana mamah tuh dan ini yang paling sulit ya menurutku ya, mhm, bagaimana mamah tuh berusaha memastikan bahwa anak yang datang ke salam itu merasa dicintai gitu, iya, merasa dicintai oleh fasilitatornya, oleh kawan-kawannya, dan mamah juga memastikan, ini untuk orang yang belum tahu untuk mendaftar di salam itu yang diwawancarakan orang tuanya gitu iya, ya. Ya mamah juga ingin memastikan bahwa orang tuanya tuh juga punya perhatian dan kasih sayang gitu untuk anaknya. Nah mhm. pertanyaannya, kalau untuk mamah sebagai pribadi, sebagai manusia, mamah tuh mendefinisikan cinta dan kasih sayang itu seperti apa sih? Ya cinta tuh mungkin mudah diucapkan gitu ya, tapi kan, bagaimana itu dihidupi gitu ya. Mmm, Nah, ya cinta itu tentunya pasti ada perhatian, ada pengorbanan gitu ya, ada kerelaan, ada pengampunan dan ya cinta itu, bara api yang selalu memberi kekuatan di dalam orang tuh melakukan sesuatu gitu ya. Tanpa cinta saya kira kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah makanya juga di Salam ini kan kami ingin gitu loh bagaimana setiap keluarga apalagi juga orang tua itu kan selalu mengatakan bahwa harta yang paling berharga itu anak gitu ya. Tapi kadang-kadang dalam prakteknya gitu, itu nggak tercermin gitu loh. Misalnya ya orang tuanya sibuk, ada yang kemudian ya sibuk karir, sibuk cari uang, ada juga yang sebenarnya sudah berlebihan tetapi ya karena merasa selalu masih terus harus dikejar gitu ya. Kemudian anaknya cukup misalnya udah sekolah, habis sekolah les gitu ya, terus ya ketemu itu, sangat sangat sedikit waktu gitu untuk anaknya. Nah ini kami ingin bahwa di Salam ini kita mengembalikan lagi bahwa hak asuh anak itu ya tetap ada orang tuanya gitu. Jadi Salam sekalipun ini merupakan sekolah juga, tapi ini kan sekolah itu kan bagian dari pendidikan, sehingga nggak boleh mengambil hak asuh gitu ya, anak dari orang tuanya. Sehingga karena cinta kasih orang tua tuh nggak bisa digantikan oleh apapun gitu, oleh siapapun gitu. Nah sehingga ya ini dikembalikan lagi, bagaimana supaya anak-anak hidup dengan kehangatan, dengan cinta kasih orang tua. ya. Ya itu aku percaya ya itu jadi salah satu apa ya, pondasi paling utama yang mamah selalu ingin untuk pastikan ada di salam gitu. Karena Ya, mungkin kalau orang orang luar ketemu sama anak-anak salam tuh yang membedakan, yang paling kerasa beda ya pasti, itu betapa anak salam tuh sangat percaya diri dan bisa ceria ya gitu ya. ceria, bisa mengekspresikan dirinya. Ya itu Mhm, menurutku akarnya karena mereka tuh tidak takut jatuh gitu. Karena mhm, mereka tuh, tahu apapun yang mereka lakukan pada akhirnya mereka tuh akan mendapatkan cinta dan kasih iya, sayang gitu. Kalau mungkin kalau di tempat lain kita tuh takut nilainya jelek, takut salah menjawab, takut gagal. Tapi di sini tuh ruang-ruang untuk berbuat salah tuh sangat besar gitu ya. Ya kalau misalnya anak tuh berbuat salah dan tentu akan berbuat salah, bukan hanya anak ya,
orang dewasa juga masih sering berbuat salah gitu. Tapi pada akhirnya tidak menjadi masalah karena ikatannya sudah sangat kuat gitu, Iya. ikatan kasih sayangnya, Dan ikatan kesalahan itu kan proses juga ya. iya. Nah itu yang aku percaya dan mungkin justru banyak orang tuh, berpikirnya tuh terlalu jauh gitu ya. Kok kayak misalnya ada orang yang pengen belajar ke sini terus pengen mengadopsi apa yang sudah salah melakukan di tempat lain, yang diurusin pertama tuh justru hal-hal yang terlalu jauh gitu. Padahal yang Iya. pertama kali harus ditemukan tuh ya rasa sayang dan cinta terhadap anaknya, dan itu yang paling berat lah. Dan untuk waktu yang lama aku mungkin juga, eee, sulit berbagi itu dengan orang lain gitu, karena ibuku nih jadi ibunya banyak orang nih. Banyak ya anak-anak Salam menurutku hampir semuanya sayang sama mamah gitu, Iya. seperti seperti mamah menyayangi mereka Mhm. gitu. Nah mungkin dari situ juga aku ada pertanyaan lagi gitu. Awalnya tuh, peristiwa apa sih yang membentuk mamah sehingga apa ya, mamah tuh bisa membuka diri untuk banyak orang gitu. Aku sangat tahu mamah tuh sama sekali tidak pernah menutup pintu untuk banyak orang gitu. Yang datang mungkin ada yang orang-orang penting, ada yang apa, tapi bukan berarti ada orang yang nggak penting ya, tapi, siapa tuh mamah terima dengan tangan terbuka gitu. Itu peristiwa apa sih Mah yang mungkin, eee, melatar belakangi sifat mamah yang seperti itu gitu? Ya ini sebenarnya juga tidak bisa tiba-tiba ya. Ini, tidak lepas dari masa kecilnya mamah ya. Karena mama hidup di lingkungan yang marginal gitu ya, Simbah bapak itu kan petani, dan kemudian juga punya usaha-usaha yang kaitannya juga dengan pertanian gitu ya. Simbah misalnya sebagai penebas padi, tapi Simbah itu, kejawen gitu ya, Jawanya sangat kuat gitu ya. Jadi selalu memberikan etos kerja, cinta kasih, dan juga penghargaan terhadap semua gitu ya. Jadi di rumah itu kan banyak yang bekerja dulu ratusan orang gitu ya, yang istilahnya dulu derep gitu ya, ambil padi, kemudian yang nutu karena belum ada gilingan padi gitu ya. Jadi selalu banyak orang yang tinggal di rumah. Tapi si Mbah itu selalu mengatakan bahwa kita harus menghormati, menghargai mereka seperti keluarga. Kita harus, eee, kalau misalnya makan pun gitu ya, kalau kita tuh, makanannya tuh misalnya lauknya tuh lebih enak dari mereka gitu, si Mbah selalu bilang, "Kalau kamu nggak bisa berbagi sebaiknya kamu makannya nggak usah bersama mereka," gitu. "Tapi kalau kamu bisa berbagi, ya bareng sama mereka." Nah sehingga mama itu dengan mereka tuh juga karena kan kadang-kadang datang tuh pagi-pagi gitu ya, mereka masih sarapannya tuh juga mereka bawa bekal dari rumah terus dimakan di tempat mama gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita saling tuker tuker itu loh, tuker makanan gitu ya. Mereka dulu makannya tiwul gitu, mama makan nasi putih. Nah padahal mama juga kepingin gitu, kadang-kadang nuker gitu ya, nuker, nasi, kemudian juga lauk dan sebetulnya, akhirnya jadi terbiasa gitu loh, makan misalnya ada botok, sembukan, botok apalah kayak gitu. Padahal kan mereka dari ketidakberadaannya itu bagaimana membuat makanan supaya mereka tetap bisa lahap makan gitu ya. Nah tapi ini malah jadi sesuatu yang menarik gitu. Nah hal-hal itu tuh, kami dibiasakan gitu dan menghargai orang tuh bukan karena kaya dan miskin gitu loh, tetapi ya kita hormat karena kita sama-sama sebagai manusia ciptaan Tuhan gitu ya. Nah terus Sima juga bilang, "Kita tuh bisa punya kelebihan, kita bisa kaya itu juga karena peran mereka juga," gitu. Sehingga ya kita harus memikirkan. Nah dan anehnya si Mbak itu kan penebas ya, penebas padi. Itu kan, bapak juga jualan beras, punya gilingan padi. Biasanya kalau orang dagang itu kan takut dengan saingan ya, tapi bapak sama si Mbah itu enggak gitu loh. Jadi justru yang ikut di tempat kami itu dulu dilatih gitu loh sama si Mbah. Misalnya yang memang punya
kamu kayaknya kok bisa ya tak ajarin misalnya untuk nebas padi gitu ya. Nanti diajak, "Ini loh kalau naksir padi itu seperti ini, terus nanti harganya kayak gini." Terus dilatih terus gitu ya menjadi asisten, kalau sudah bisa dilepas gitu loh. "Silahkan kamu usaha sendiri." Terus bapak itu kan noko juga, toko sembako itu waktu itu satu-satunya ya di satu kecamatan itu cuma di rumah. Nah itu juga melatih orang gitu loh, kamu bisa bawa dagangan dibawa ke pasar, misalnya pertama minyak atau misalnya beras gitu ya, cuma misalnya 1 macam, terus besok kalau udah sukses dikasih 2 macam atau 3 macam. Nah akhirnya ada yang sampai punya toko gitu ya, terus kemudian ada yang cuma jualan, kalau misalnya ngambil terus nanti bayar, besok ngambil lagi, terus nanti kalau udah laku bayar, kayak gitu. Saya melihat gitu loh, pola Simbah dalam kehidupan ini jadi tidak merasa bahwa itu sainganku gitu ya, bahwa kita harus hidup bersama. Nah ini penting gitu loh, itu terekam banget gitu ya, terekam banget di saya, oh ternyata kita tuh kalau hidup bersama-sama, maju bareng itu seneng gitu loh, itu bahagia gitu. Terus Simbah juga dengan saudara-saudaranya gitu ya, kalau misalnya ada yang mau kondangan gitu loh, punya dengan siapa gitu. Nah, saya yang ditugasin untuk misalnya nyiapin untuk nanti yang uang nyumbang gitu ya. Jadi saudara-saudara Simbah itu kalau nyumbang ke satu tempat kayak gitu, sebetulnya semuanya yang nyumbang itu Simbah gitu loh. Tapi ya udah saudara-saudaranya tuh dicukupi sama Simbah. Juga sekolah gitu ya. Jadi memastikan bahwa padahal Simbah itu buta huruf gitu ya. Mhm. Tapi ponaan-ponaannya semua itu disekolahkan gitu loh. Yang ngasih beasiswa itu Simbah gitu. Nah, jadi sekalipun Simbah itu pekerja keras tapi tidak eman-eman gitu loh ngasih ke saudara-saudara, dan di rumah itu selalu banyak orang dan kita tuh apa ya, adang itu hampir tiap hari gitu loh. Jadi makan bersama kayak gitu tuh sudah terbiasa gitu. Makanya akhirnya kebawa juga sampai sekarang ya. Di rumah kamu merasakan juga ya. Di rumah tuh kayak dapur umum. Ya itu, maksudku membuka tuh ya termasuk menerima semua orang untuk datang ke rumah. Ya, Mama tuh selalu memastikan kalau masak tuh ya bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk orang-orang yang mungkin akan datang gitu. ya. Jadi Teman-temanmu sekolah dulu dari iya, SD sampai SMA. masa beras sebulan sekintal, keluarganya cuman berapa isinya. Iya. Ya itu menurutku juga kembali lagi ya, berarti yang membentuk seseorang tuh memang keluarga mungkin ya. Iya, Jadi salah satu yang banyak berpengaruh dan membentuk mamah tuh juga, eyang kakung, keluarga mamah, iya, masa kecil mamah gitu iya. ya. Mhm. Dan ini mungkin juga salah satu hal yang aku lihat dari mamah ya, dan mungkin juga, eee, kemudian banyak mempengaruhi keputusan-keputusan mamah di Salam gitu. Mama tuh orang yang mungkin kalau orang lain lihat tuh lembut, penuh kasih sayang, tapi di titik yang sama mamah tuh juga Keras. perempuan yang keras sekali, keras kepala, cenderung rebel ya. Dari awal berdirinya Salam udah nggak mau untuk menggunakan kurikulum dari negara misalnya, mamah Iya, pengen punya otonomi sendiri, punya independensi gitu, untuk menjalankan Salam dengan apa yang mama percaya gitu. Dan mungkin belakangan yang mungkin aku juga jadi perhatianku gitu ya, karena mamah, menjalankan Salam tuh tadi juga sempat beberapa kali dibahas, punya concern juga terhadap pangan, mhm. ya pemerintah hari ini punya Program. program, kenapa Salam pada akhirnya memutuskan untuk menolak MBG, Mah? Ya karena kan sebetulnya bukan menolak MBG-nya, tapi karena, prosedurnya aja ya, Mmm, karena aku nggak setuju dengan yang serba paketan instan dan nggak tahu riwayatnya seperti apa, kayak gitu ya. Nah karena pangan itu kan juga termasuk masalah budaya gitu ya, dan di Salam itu sudah ada 4 pilar ya, sekarang 5 tambah energi. Jadi ada pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya. Nah itu mama sudah melihat dari awal gitu ya, karena sekolah-sekolah itu tidak menempatkan itu sebagai sesuatu yang esensial. Nah sementara saya melihat bahwa pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial budaya itu hal yang sangat esensial
yang memang menjadi kebutuhan dasar manusia. Dan itu mestinya ya kita harus bisa menguasai gitu. Nah kalau kita nggak bisa menguasai 4 hal itu, ya kita akan mudah ditindas gitu loh, mudah diombang-ambing gitu. Dan itu mudah dipolitisir juga gitu. Nah sehingga di Salam itu pangan menjadi proses pembelajaran gitu ya. Jadi nggak kenapa Mama menolak MBG itu karena prosesnya itu tadi gitu ya. Di sini itu kan kita cermati misalnya pangan itu berasal dari mana gitu ya, sumbernya dari mana, siapa yang menyediakan gitu ya, sehingga anak-anak juga tahu. Jadi bagaimana kita bisa menghargai para penyedia makan ini ya, makan dari beras sampai menjadi nasi, sampai siap kita santap, itu ada berapa orang yang terlibat di situ gitu ya. Nah itu yang kita kita apa kita sangat butuhkan gitu ya untuk bisa dijadikan proses belajar sehingga anak-anak juga menghargai siapapun. Dan ini juga sangat erat hubungannya dengan masa kecil Mama gitu ya, kenapa Mama harus juga berterima kasih kepada orang-orang yang bekerja di tempat Mama gitu ya, orang-orang yang datang ke rumah kayak gitu ya. Nah ini juga sangat mempengaruhi gitu. Ya, tapi ya aku kan hari ini juga ini kebetulan kami di hari libur tapi masih ada kegiatan ya di Iya, Salam. Jadi ada kerja biarkan bakti. biarkan secara natural saja. Iya. 26 tahun tuh aku baru menyadari waktu udah ya, aku juga punya usahaku sendiri gitu ya, Mah, ya. Dan baru 6 tahun berjalan tuh rasanya udah lama banget gitu. Jadi aku sekarang tuh mulai ngerti gitu, 26 tahun tuh bukan waktu yang sebentar gitu. Iya. Dan aku tahu di sepanjang 26 tahun ini tuh Mamah tuh nggak cuman menolak MBG gitu. Ada banyak hal yang Mamah juga tetap bertahan pada pendirian, tetap punya idealisme sendiri. Nah, apa sih yang membuat Mama tuh berani gitu untuk tetap berpijak pada idealisme gitu di saat mungkin ketika Mamah berkompromi untuk menerima MBG, menerima banyak hal yang lain mungkin sepanjang 26 tahun ini mungkin jalannya akan lebih mudah gitu, tapi Mamah memilih untuk tetap berpegang pada idealisme tuh apa yang melandasinya, Mah? Ya, karena Mama pengen gitu ya dengan pengalaman ini ya, dengan pengalaman 26 tahun ini kan sudah banyak hal yang dihasilkan gitu ya. Dan bagaimana ketika kita memberi kesempatan kepada anak-anak belajar sesuai dengan ketertarikannya, belajar sesuai dengan potensinya, itu makin kelihatan gitu loh. Anak-anak itu benar-benar dapat menemukan potensi baiknya gitu ya, dia bisa menjalani hidup dengan bahagia, dan itu kan sebetulnya cita-cita pendidikan itu kan bagaimana menghantarkan mereka itu bisa hidup selamat, lahir dan batin dan juga menikmati kebahagiaan. Dan dengan apa yang sudah Mama temukan ini, kita bisa menghantarkan anak-anak itu gitu ya, dan meyakinkan pemerintah itu nggak mudah gitu ya, karena mereka itu kan ya birokrasi dan birokrasi itu selalu punya mau-mau juga gitu ya. Jadi bagaimana mereka juga punya sesuatu yang ingin disampaikan gitu ya, ada cita-cita yang ingin digolkan gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau dilihat itu ya misalnya, kenapa saya yakin dengan apa yang sudah saya temukan. Indonesia ini kan negara agraris, negara maritim gitu ya. Tetapi kurikulumnya itu sampai hari ini tidak pernah berpijak kepada itu gitu. Kemudian kita tuh juga, negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kenapa pendidikan cenderung menyeragamkan? Sementara kebutuhan di setiap wilayah itu berbeda-beda. Nah itu Mama itu semakin yakin ketika Mama diundang keliling hampir ke juga seluruh Indonesia gitu ya, ke pelosok-pelosok. Betapa ketimpangannya itu makin nyata gitu ya. Karena apa yang mereka pelajari itu bukan sesuatu yang mereka butuhkan. Dan bahkan mereka belum melihat gitu loh. Misalnya kebutuhan di Papua itu sangat berbeda dengan kebutuhan di Jawa gitu ya. Mereka punya hutan, mereka punya laut, tapi mereka nggak pernah mempelajari itu gitu loh. Nah sementara misalnya di Jawa kita
aksesnya lebih mudah. Misalnya seperti sekarang misalnya internet kita juga kita mungkin di sini jauh lebih lancar dibanding dengan pelosok-pelosok. Nah itu, ketimpangan-ketimpangan itu makin nyata gitu loh. Tapi bagaimana ketika kita menghantarkan bahwa anak-anak Papua juga belajar tentang Papua, kemudian Kalimantan mereka mempelajari sumber daya yang ada di sana, di Maluku belajar di situ, oh itu akan menjadi anak-anak yang hebat gitu loh. Kita di negara kaya, tapi kita nggak pernah menikmati kekayaan itu gitu. Karena mereka nggak ngerti kalau misalnya istilahnya sekolah itu ngajari ilmu pergi gitu ya. Jadi kalau mereka pulang ke kampung halamannya tuh seperti orang asing di kampungnya sendiri kayak gitu. Nggak tahu apa yang harus dilakukan, nggak tahu apa yang harus mereka sumbangkan ke desanya kayak gitu. Nah ini yang saya nggak mau, makanya kenapa Salam ini selalu mendokumentasikan proses-proses belajar yang ada di sini. Nah itu salah satu pertanggungjawaban Salam ya terhadap siapapun gitu ya. Ya terhadap orang tua, terhadap pemerintah gitu ya. Ketika kenapa sih kamu kok nggak menggunakan kurikulum nasional misalnya? Ya kami bisa mempertanggungjawabkan ini loh yang sudah kami lakukan. Dan ketika kami harus karena ujiannya kan tetap ujian nasional ya, yang menentukan toh anak-anak juga tidak ketinggalan gitu ya, anak-anak juga bisa mengikuti itu gitu ya. Nah kami hanya ngintip-ngintip saja gitu, jadi oh ini kurikulum yang dimaui pemerintah seperti ini, tetapi biarlah prosesnya sesuai dengan minat mereka, sehingga mereka belajar itu selalu dengan bahagia gitu. Oke, mungkin salah satu pertanyaan terakhirku ya, untuk Mama. Dari tadi mungkin juga beberapa kali sempat dibahas, apalagi di awal-awal gitu ya. Aku sangat tahu Mama orang yang apa ya, matematikanya tuh agak kurang gitu. Walaupun Mama tuh kuliahnya dulu akuntansi, tapi perhitungan matematisnya tuh agak Dalam agak hal apa? agak kurang ya. Jadi kayak keputusan-keputusan yang diambil di Salam tuh kadang-kadang pakai matematikanya Tuhan gitu. Seberapa penting sih Mah peran Tuhan di hidup Mamah? Apakah Mamah percaya gitu dengan keberadaan Tuhan gitu? Yo sangat ya. Ya segala sesuatu nggak akan terjadi tanpa rencana Tuhan gitu ya. Nah, ya kalau dihitung secara matematis itu jelas jelas nggak masuk akal gitu ya. Mama dan bapak itu kan nggak pernah punya penghasilan yang tetap gitu. Tapi sementara pengeluaran itu tetap bahkan bertambah gitu. Iya. Nah, jadi kalau dihitung secara matematis, kalau dihitung secara manusia itu konyol gitu ya. Dan kamu pernah protes juga kan? Iya. Ngapain sih mama tuh kan nggak punya perusahaan, nggak punya ini, kenapa bikin sekolah dan seperti njagaken ndoke si blorok gitu kan. Saya bilang, "Hah? Tuhan tuh bukan si blorok," gitu loh. Tuhan itu pasti gitu. Dan mama tuh selalu menggantungkan diri kepada Tuhan sepenuhnya dari awal. Dan ternyata benar gitu loh. Jadi Tuhan punya banyak cara untuk memelihara kami, bahkan memelihara Salam gitu ya. Kalau dipikir juga teman-teman fasilitator di sini itu secara finansial kan nggak masuk akal juga. Tapi toh mereka juga bisa hidup layak, mereka terberkati juga, nggak kekurangan gitu ya. Dan ya mereka fine-fine aja. Bahkan juga ada yang udah di sini juga udah 20 tahun, bahkan ada yang 26 tahun ya karena dulu bersama-sama mama merintis di sini. Masih mereka bertahan di sini kayak gitu ya. Nah itu juga akhirnya orang itu punya kepedulian juga ya. Mereka juga kalau punya rezeki juga nggak eman-eman gitu loh menyisihkan. Sehingga sesungguhnya dengan kita tuh memberi, sesungguhnya kita tuh menerima. Nah jadi ya itu tadi Tuhan memelihara Salam dengan cara Tuhan. Berapa kali coba mama dapat penghargaan gitu. Nah itu kan juga apa ya, itu kan bonus gitu ya. Sehingga dapat fasilitas, dapat ya sesuatu yang bisa digunakan bersama-sama. Dan juga sekalipun kita tuh banyak tamu, banyak yang datang yang kita juga harus ngasih misal istilahnya suguhan gitu ya.
Tapi juga banyak orang yang datang memberi sesuatu itu ya. Sampai kadang-kadang itu, loh ini loh, apa ya, barang udah dikurangi tapi terus aja ada gitu ya. Bahkan apa yang dipakai mama setiap hari itu juga semua pemberian orang gitu ya. Hampir nggak ada yang beli sendiri. Kadang-kadang pengen gitu ya, sekali-sekali beli. Itu kamu yang beliin ya kan ulang tahun. Buat sekali-kali mau beli gitu ya. Ya karena misalnya sampai seperti apa ya, kebutuhan yang sangat pribadi gitu ya, misalnya kayak bedak apa, itu pun ada juga orang yang ngasih gitu ya. Ada orang juga yang, dan bahkan dulu ada yang juga ngasih penghargaan dan itu selama berapa tahun itu selalu dikirim terus gitu ya. Nah jadi, ya apa yang harus dikhawatirkan kalau kita sudah bersama Tuhan gitu ya. Ya mungkin kalau dari aku itu, sebenarnya ada beberapa titipan pertanyaan juga dari orang. Pertanyaan terakhir dari orang-orang yang nitip. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Hilmi Nugraha. Menarik ini. Apakah model salam itu secara tidak langsung diam-diam itu elitis karena hanya bisa diakses keluarga dengan privilege waktu, uang, dan pengetahuan untuk mendampingi anak secara alternatif? Jawaban Mama gimana? Enggak juga sih, sebetulnya sih niat aja ya, hidup ini pilihan gitu ya. Jadi siapapun ketika kita mau gitu ya, itu sangat bisa gitu. Dan salam itu juga secara finansial kita bukan sekolah yang mahal gitu ya, kita justru bahkan ada biaya minimal lah di sini gitu ya. Ya aku bisa bilang misalnya SPP itu kan kisaran 270 sampai 300, 240 sampai 300.000. Itu pun juga tidak semuanya bisa membayar dengan penuh gitu ya. Ada yang kita carikan beasiswa, kita carikan orang tua asuh gitu ya. Nah sebetulnya kerelaan aja. Toh kalau misalnya orang yang punya waktu, ya gimana sih, semua orang tua harusnya punya waktu Iya. pada anaknya gitu ya. Iya. Apakah itu sesuatu kemewahan? Iya. Nah mungkin di zaman sekarang itu sebuah kemewahan ya, Iya. karena orang tua semua sibuk alasan ekonomi. Iya. Sekali lagi hidup itu pilihan gitu ya. Dan mama kan juga merasakan bagaimana dulu ketika kalian masih kecil-kecil, yang kerja juga bapak, yang bapak juga kerjaannya nggak pasti. Tapi toh saya juga mendedikasikan diri betul-betul untuk anak-anak dan saya berkegiatan di rumah. Toh saya juga bisa mencari uang dari rumah kayak gitu ya. Iya. Dan itu bisa gitu. Iya, Nah ya. jadi sebetulnya niat dan itu pilihan itu aja. Ya dan menurutku dimanapun orang tua menyekolahkan anaknya nggak harus disalam, ya memang harus meluangkan waktu untuk Iya. anak gitu. Kalau misalnya sudah memutuskan untuk punya anak ya di titik yang sama dia juga memutuskan untuk bisa meluangkan dan punya waktu untuk anaknya gitu. Iya, Itu iya. yang aku percaya ya, walaupun nggak tahu nih bisa punya anak apa enggak ya. Terus mungkin ada pertanyaan dari temanku nih, Ian namanya. Ian Aviananda. Aku kagum sama Ibu Do. Wis. Kok bisa semangatnya kayaknya nggak pernah berhenti sampai usia tua. Kenapa Mah tetap semangat sampai sekarang? Ya karena semangat itu juga disupport oleh banyak orang ya. Jadi saya percaya bahwa mama didoakan oleh banyak orang, dicintai oleh banyak orang. Nah sehingga itu yang membuat tetap semangat gitu. Kembali lagi ya, bensinnya cinta. Iya. Keren. Mungkin kalau dari aku itu, dari Mama apakah ada kalimat penutup atau mungkin mau gantian tanya atau apa mungkin? Ya mungkin mama pengen tahu juga ya kamu gimana gitu ya, kayak mama itu kan kadang kalau melihat kilas balik gitu ya. Dulu tuh kamu dari kecil kan harus berbagi gitu ya. Baik itu di rumah gitu ya. Kamu nggak pernah punya ruang yang private gitu ya. Bahkan dulu waktu kamu SMP ya, ada temenmu yang harus karena orang tuanya masuk penjara sehingga harus kita ambil di sini gitu ya. Sehingga kamu pun harus berbagi kamar gitu ya, berbagi perhatian. Nah itu kamu sendiri seperti apa gitu?
Ya kalau aku sejujurnya aku baru bisa berdamai dengan hal-hal itu tuh udah gede gitu. Karena karena mamah tuh menurutku sosok yang sangat berperan buatku. Jadi dulu tuh aku pengen memonopoli mamah gitu. Kayak ya aku pengennya tuh ibuku ya untuk aku sendiri gitu. Tapi setelah berjalannya waktu aku tambah dewasa, aku tahu kalau apa ya mamah tuh perlu ruang yang lebih besar dari sekedar untuk aku doang gitu. Menurutku sangat egois ketika aku tidak tidak punya hati yang cukup lapang untuk memahami bahwa eh, ketika aku punya punya kerelaan hati tersebut tuh mamah tuh bisa memberi manfaat untuk banyak sekali orang gitu. Dan ternyata ketika apa ya, ini mungkin belum aku rasakan secara langsung ya karena yang melakukan kan mama gitu. Tapi setelah apa yang mama lakukan selama 26 tahun terakhir, melihat mama dicintai banyak sekali orang, banyak banget orang yang apa ya, nggak bukan hanya hadir tapi juga ya menyayangi mama gitu. Ternyata itu juga memberikan kebahagiaan gitu buat aku ya. Jadi pada akhirnya ya ini semua mungkin proses yang panjang tapi menyenangkan gitu untukku juga gitu. Walaupun ya untuk bisa menerima perlu waktu gitu. Tapi ya aku tidak akan pernah menyesali dan aku akan selamanya bangga gitu sama mama bisa apa ya, tetap bertahan dengan prinsip dan idealismenya, eee, bisa tetap apa ya, menurutku salam bukan hanya tetap ada gitu, tapi juga menjadi manfaat untuk banyak orang gitu. Ya syukurlah yang dulu tuh yang selalu mama pikirkan kan itu ya, kadang-kadang kalau pas lagi sendiri gitu ya, terus ya dulu kayak Mas Bram itu juga pernah, "Kenapa sih kita liburan nggak bisa, berlibur gitu ya, nggak bisa misalnya kalau teman-teman tuh kan pada berlibur tidur di hotel kayak gitu-gitu ya." Lah ini bapak ini katanya konsultan tapi kenapa kita kita nggak bisa jalan-jalan, mobil kita juga jelek gitu ya, mobilnya teruntung. Ya. Carry. Carry, tapi yang pertama teruntung ya, carry dan apa, Katana, dan itu pun juga kita beli mobil itu bukan sengaja ya, karena Iya. juga orang yang, ya udahlah kamu ngangsur seberapa ya, kita beli nggak pernah cash ya, kita beli ngangsur dan nggak pernah tahu harganya berapa. Sampai terakhir cuma dikasih aja ya karena, tahu bapak sakit gitu. Nah saya bersyukur ya pada akhirnya anak-anak itu bisa ikut merasakan dan itu yang tadinya mama khawatirkan gitu loh, jangan-jangan mama ini udah banyak berbuat untuk orang lain tapi justru menyengsarakan anak sendiri atau keluarga gitu ya. Enggak Tapi ya lah. syukurlah itu yang dulu, mama khawatirkan gitu loh, kalau pada akhirnya kalian juga pada tahu gitu ya, bisa merasakan dan bagaimana sih kita hidup berbagi gitu ya dan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya gitu ya. Jadi dia nggak setengah-setengah gitu ya, kalau percaya, ya percaya gitu. Nah kalau misalnya pernah juga Mas Bram tuh nanya, "Mama tuh pernah nggak sih waktu kami kecil itu mama nggak punya uang?" Gitu. Ya pernah lah gitu, sekhawatir apa katanya. Ya mungkin karena dia udah Udah punya jadi anak ya bapak ya sekarang ya, sekarang ya? jadi bapak gitu ya. Ya kita khawatir, tapi khawatir itu nggak boleh terlalu berlebihan gitu loh. Kita tetap harus percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Allah tuh bisa merawat kita dengan cara Allah yang mungkin kita nggak tahu gitu ya seperti apa. Yang penting kita sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang positif, kita benar-benar bekerja dengan hati yang tulus, kita menyerahkan diri kepada Allah yang sepenuhnya. Nah itu ya kita bisa merasakan seperti apa gitu ya, bahwa kebahagiaan itu nggak bisa hanya milik sendiri gitu dan kalau sendiri itu nggak bahagia ya. Bahagia itu selalu melibatkan banyak orang, melibatkan lingkungan, melibatkan banyak hal gitu loh. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa,
cita-citanya itu hidup bahagia, ya berarti ya kita harus memikirkan semuanya, memikirkan semesta kayak gitu. Ya itu yang bikin ibuku keren ya. Meskipun berbagi cinta untuk banyak orang, tapi aku sebagai anak juga tidak pernah merasa kekurangan cinta kasih gitu dari kecil. Jadi Oke. mungkin itu obrolanku dengan ibu hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Oke, makasih. Kucingnya juga ikut. Kucingnya